Oke, selanjutnya ada ittihadul akil bil ma'kul. Ini sebenarnya lanjutan tadi dari harokah jauhariyah. Apa sih yang menentukan, apa sih kuncinya manusia bisa bergerak, melakukan gerakan yang substantif? Kuncinya adalah ada pada ilmu, ada pada ittihadul akil bil ma'kul. Hubungan antara manusia dengan ilmu yang diserapnya. Katanya Mullah Sadra, sebagaimana tubuh butuh gizi 4 sehat 5 sempurna sehingga kamu berkembang jadi besar, substansi dirimu, rohanimu, hakikat dirimu juga butuh 4 sehat 5 sempurna, namanya ilmu. Kamu bergerak kemana, seperti apa dirimu, apa yang kamu lakukan dan tidak kamu lakukan, gayamu sekarang kayak gimana, kuncinya ada pengetahuan apa yang kamu masukkan di kepalamu. Kalau kamu misalnya ya, contoh paling gampang hari ini, yang pro Jokowi sama yang anti Jokowi. Yang pro Jokowi tiap hari memasukkan informasi yang bagus-bagus tentang Jokowi. Kalau ada informasi yang jelek tidak dimasukkan, dianggap tidak bisa dipercaya. Dan itu kan mempengaruhi substansi dirinya. Dia jadi suka sama Jokowi, muji-muji Jokowi. Kebalikannya, yang tidak suka Jokowi, yang dicari tiap hari informasi yang anti Jokowi, yang ngeritik Jokowi. Kalau ada yang pro Jokowi, dia tidak percaya, ditolak habis-habisan. Yang anti Jokowi yang dimasukkan di kepala. Lahirnya apa? Ya perilaku anti Jokowi, ucapan yang anti Jokowi, gaya yang anti Jokowi. Apa gayamu sekarang tergantung apa yang kamu masukkan di kepalamu. Pengetahuan apa yang kamu masukkan di kepalamu, ilmu apa yang kamu masukkan di kepalamu. Kembali ke sini tadi. Kenapa tadi kamu lihat ini langsung ketawa? Berarti informasi yang kamu masukkan di kepalamu tentang barang seperti ini, itu ada hubungannya dengan itu tadi yang muncul di kepalamu. Jadi ittihadul akil bil ma'kul isinya kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya gampang. Cara biar kita menghargai perempuan, tidak diskriminatif perempuan, adalah carilah informasi-informasi, ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan yang tidak diskriminatif kepada perempuan. Selesai. Otomatis perilaku kita, gaya kita pasti akan menghargai perempuan. Meskipun kamu deklarasi jadi feminis, tapi yang kamu lihat tiap hari, yang kamu download tiap hari, yang kamu ada hubungannya dengan pelecehan pada perempuan, secara nggak sadar perilakumu pada perempuan akan kayak gitu. Lihat perempuan langsung mengarah ke sana. Meskipun kamu tahan-tahan karena aku feminis sih, padahal pikirannya juga sama ngeresnya dengan yang tidak feminis. Kenapa? Karena ittihadul akil bil ma'kulnya memang kayak gitu. Nah, harokah jauhariyah, kalau kamu ingin gerakanmu substantif menuju Tuhan, berarti informasi-informasi yang harus kamu masukkan di kepalamu adalah informasi-informasi ketuhanan. Kalau dalam tasawuf namanya ma'rifat. Makanya puncak pengetahuannya disebut ma'rifat. Terus tambah informasimu tentang keindahan Tuhan, kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Lama-lama dia ittihad dengan dirimu, ittihadul akil bil ma'kul. Karena dia pasti sesuai dengan fitrahmu dan kamu akan bergerak ke sana. Tapi kalau bacaan-bacaanmu filsafat barat, yang ateis, yang anti Tuhan, yang marxisme, freudisme kayak kemarin, yo nanti mengarahnya juga ke sana. Bukan berarti keliru, tapi kalau kamu nggak hati-hati, positioningnya keliru, kamu jadi semakin jauh dengan Allah.
Boleh kamu belajar Marxisme, misalnya agama itu candu, tapi jadikan candu ini sebagai pelajaran. Jangan sampai agama kamu jadikan candu, jangan sampai Allah kamu jadikan candu dalam hidupmu. Ya kan banyak kan sekarang fakta agama dijadikan candu. Tak lihat ada beberapa postingan di Facebook waktu orang ribut tentang BBM, terus dia posting, jangan marah dengan BBM, ingat saja, pasrah saja pada Allah, karena Allah itu yang menjamin rezeki dan seterusnya. Ini yang dimaksud agama jadi candu. Dengan baca ini kamu diharapkan sudah nggak usah BBM lagi, Allah yang ngatur rezeki kita. Itu yang dimaksud oleh mat, agama sering jadi candu. Kamu jangan malah ikut-ikutan mat, agama dijadikan candu. Agama harus dijadikan semangat untuk bergerak. Buktinya para ulama sufi bisa mendirikan dinasti kok. Apalagi tukang demo. Harusnya lebih bisa lagi kan gitu, karena gerakannya lebih bisa luas daripada kiai ulama sufi. Kan tidak membayangkan kan, ulama sufi kok teriak-teriak anti BBM, kan nggak masuk akal. Kalian yang lebih bebas. Nah, ittihadul akil bimakul itu seperti itu. Masukkan terus informasi-informasi yang konstruktif, positif, yang mendukung gerakanmu semakin dekat sama Allah. Jangan kebalikannya. Kalau ada informasi yang kebalikannya, masukkan di kotak yang tepat, masukkan di klaster kepalamu yang sesuai. Oh, misalnya Freud bilang bahwa agama itu cuma sublimasi seksual, tapi menurut saya nggak begitu, karena agama caranya kayak gitu. Biar pemahamanmu tentang Freud tidak ittihadul akil bimakul. Seandainya dia harus bersatu dengan versimu, bukan versinya Freud, bukan versinya Nietzsche. Jadi kenapa? Karena informasi yang keliru akan bikin rohani kita sakit. Kayak tadi, kenapa sih kok kamu jadinya nggak rindu sama Allah? Karena terlalu banyak kamu ittihad dengan yang tidak perlu. Ittihadul akil bil makulnya keliru. Yang kamu persatukan dengan dirimu tidak pas. Persatukan dengan yang pas saja. Ilmu yang sesuai untuk gerakan harokah jauhariyahmu menuju kesempurnaan.